Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garendra Julioan Herman dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Prokerto dengan NIM 0442611474. Di sini saya akan membahas tentang tugas 2 jaringan komputer. Mari kita bahas. 1. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada 1 sampai dengan 20. Pertama-tama kita ketikkan dalam pencarian CMD atau command prompt. Lalu kita klik open. Nah, di sini kan karena tidak kelihatan, maka untuk lebih mudahnya kita ubah dari tampilan seperti ini menjadi tampilan di kanan dan kiri. Nah, di sini akan lebih mudah. Untuk script pertama atau codingan pertama yaitu CD. CD yang memiliki arti change directory, yang berarti merubah folder. Dimana kita sekarang ada di dalam folder users, terus bernama folder me. Nah, untuk merubah folder atau berpindah ke dalam folder yang lain, kita harus mengetahui ada apa saja folder yang ada di dalam folder me, yaitu dengan mengetikkan codingan atau script yaitu berupa dir. Dir sendiri itu memiliki arti directory atau folder untuk melihat folder apa aja yang ada di dalam folder me. Setelah itu kita klik enter. Wow, banyak ya di dalam folder sini. Nah, misalkan kita akan masuk ke dalam folder musik, kita ketik saja cd atau change directory menjadi musik. Kita dapat mengetikkan cd titik-titik. Di sini itu fungsinya untuk kembali ke directory sebelumnya atau directory di atas folder musik, yaitu folder me. Kita klik enter saja. Nah, kita akan kembali ke dalam folder me. Setelah itu, ini saya akan menjelaskan juga. Ini kan kita udah di partisi C atau ke partisi D. Nah, kita ketik D, titik 2, lalu ketik enter saja. Nah, kita akan berubah menjadi partisi D. Di sini kita untuk melihat folder apa saja yang di dalam partisi D. Kita dapat mengetikkan dir juga. Nah, di sini kan ada banyak. Untuk masuk ke dalam folder anime atau Bandicam, bisa cd Bandicam saja. Seperti itu saja. Nah, setelah itu tampilannya kan ya memusingkan banyak sebenarnya. Jadi kita perlu untuk mengclear atau membersihkan layar menjadi seperti di awal kita membuka command prompt, yaitu dengan ketikkan kode CLS yang berarti clear screen. Setelah kita enter, maka akan tampilan akan berubah menjadi bersih seperti waktu awal kita membuka command prompt. Setelah itu ada CLS. Di sini ada codingan strip dan tanda tanya. Strip dan tanda tanya ini berfungsi untuk menanyakan komen atau perintah apa yang ingin ditanyakan atau ingin dideskripsikan artinya. Nah, di sini akan muncul tulisan clear the screen. Berarti CLS itu fungsinya yaitu untuk membersihkan layar. 4 yaitu dir, sama juga ada garing dan ini fungsinya itu komen. Setiap ada garing dan ini itu berfungsi untuk menanyakan apa gunanya atau maksudnya perintah yang ada di depan ini. Nah, kita klik enter. Nah, di sini itu akan memunculkan display all list of file and subdirectories in a directory, yang artinya menampilkan semua daftar dari file dan subfolder yang ada di dalam folder tersebut. Nah, di sini mempunyai option apa ya ini? Option yang lain yang lebih banyak lagi jika ingin menjadi lebih lanjutan lagi scriptnya. Setelah itu kita CLS lagi biar lebih bersih tampilannya. Setelah itu kita ada IP config. IP config bertujuan untuk melihat konfigurasi dari IP yang ada di dalam komputer kita. Karena kita sekarang offline, maka kita tidak mendapatkan IP. Kita klik enter saja. Nah, di sini akan memunculkan. Di sini sebenarnya kalau kita online akan memunculkan IP kita, tapi karena saya tidak online, jadi kosong seperti ini. Sekarang kita akan konekkan ke jaringan.
Nah, di sini ini connect-nya soalnya lama, guys. Nah, setelah kita berhasil connect, kita lakukan coba IP config lagi. Nah, di sini akan menampilkan wireless LAN atau WiFi. Kita mendapatkan IP yaitu 192.168.48.113 yang memiliki IP yang memiliki subnet max yaitu 255.25.25.0, memiliki default gateway seperti ini. Untuk selanjutnya ada IP config garing all. IP config sama seperti perintah tadi, yaitu untuk melihat konfigurasi IP. Tapi di sini ada tambahan garing all atau garis miring all, yaitu berfungsi untuk melihat konfigurasi IP tapi yang lebih lanjut atau semua akan ditampilkan. Kita klik enter. Nah, di sini akan muncul semua konfigurasi IP secara lengkap, lebih lengkap lagi daripada IP config saja. Setelah itu ada IP config garing dan tanda tanya. Ini sama seperti yang tadi, garing tanda tanya itu fungsinya untuk melihat atau kita menanyakan fungsi IP config atau fungsi perintah yang ada di depannya itu apa sih. Nah, kita maka gunakan garing dan tanda tanya. Kita klik enter saja. Nah, di sini akan memunculkan semua atau petunjuk yang bisa kita gunakan menggunakan IP config. Kita bisa menggunakan IP config garing all, garing renew, garing release, garing renew 6. Nah, di sini ada keterangannya di bawah ini. Anda bisa mencoba-cobanya nanti kalau ingin ya. Kalau enggak ya enggak usah. Setelah itu kita akan buat IP config garing release. Release itu untuk melepaskan. Nah, kita klik enter saja. Nah, no operation can be performed at Ethernet. Nah, ini tujuannya itu untuk merilis atau melepaskan. Jadi kita jadi nggak connect lagi nih. Kita konekkan lagi ya guys. Setelah itu kita akan buat IP config garing renew, yang artinya kita akan mengganti IP address kita. Enter. Nah, di sini akan lumayan lama. Nah, akan tampil IP address yang baru. Ke script berikutnya, display DNS. IP config yaitu untuk melihat konfigurasi IP garing display. Display itu fungsinya untuk menampilkan, dan di sini tambahin DNS untuk menampilkan DNS yang kita miliki atau kita gunakan. Kita klik enter. Nah, di sini akan tampil semua DNS yang kita gunakan, mulai dari activatenavigation.com dan lain-lain. Setelah itu kita masukkan IP config garing flash DNS yang memiliki pengertian atau artinya yaitu digunakan untuk mengclear cache DNS yang kita miliki atau yang ada di jaringan kita. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini memunculkan keterangan flash DNS cache telah berhasil dihapus. Setelah itu kita ketikkan IP config garing register DNS yang memiliki arti untuk memperbarui pengaturan DNS yang ada di komputer kita. Register DNS. Setelah itu kita ketik enter. Selanjutnya adalah perintah ping yang memiliki arti yang digunakan untuk mengetahui server yang diakses itu aktif atau tidak. Nah, di sini jika aktif maka server akan mereplay. Contohnya kita akan coba mengeping server google.com. Terus ping google.com. Lalu kita ketik enter. Nah, di sini hasilnya menjadi reply from IP. Nah, IP itu adalah google.com. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa server google.com itu aktif. Ada perintah minty, kita coba ping google.com minty. Nah, kita klik enter. Di sini masih tetap aktif. Minty itu fungsinya untuk tetap atau terus mencoba ngeping tanpa berhenti. Untuk memberhentikannya kita ketik ctrl-c. Nah, di sini. Setelah itu kita lanjut ke netstat. Netstat yaitu perintah yang digunakan untuk melihat statistik jaringan yang kita miliki, yang ada, atau statistik jaringan yang ada di jaringan kita.
yang kita miliki gitu. Kita ketik enter. Nah, di sini bakal muncul statistiknya berupa tulisan-tulisan seperti tabel. Nah, itu ada proto, local address, foreign address, state, dan lain-lain. Setelah itu kita perintah selanjutnya yaitu tracer yang berfungsi yaitu untuk melacak rute jaringan yang dilalui oleh IP address kita ke server tujuan. Di sini ada berbagai banyak tulisan, misalkan kita coba untuk tracer google.com. Kita coba dengan ketik google.com. Nah, di sini akan muncul rute jaringan yang dilalui oleh IP address kita ke google.com, seperti ke IP 192.168.48.248 tersebut. Nanti ada IP mana lagi. Nah, untuk mengcancelnya kita bisa klik CTRL-C. Setelah itu yaitu path-ping. Digunakan untuk mengukur atau melihat network latency dan network loss kecepatan jaringan yang kita gunakan. Kita coba path-ping google.com. Nah, di sini akan muncul latensi yang kita akses. Untuk mengcancelnya kita bisa ketik CTRL-C. Setelah itu kita masukkan perintah berikutnya yaitu nslookup, yang memiliki arti yaitu digunakan untuk memetakan nama domain menjadi IP address. Kita coba memetakan server google.com. Nah, kita enter. Di sini akan muncul nama domain google.com yang diubah menjadi IP address. Script selanjutnya yaitu netsh yang digunakan untuk modifikasi jaringan yang digunakan. Bisa digunakan untuk melihat WLAN atau WiFi, konfigurasi WiFi, atau melihat password WiFi. Kita coba netsh WLAN show all. Nah, di sini akan tampil semua konfigurasi WLAN atau WiFi kita. Untuk selanjutnya yaitu root. Root berfungsi untuk menambah, menukar perintah routing tabel sebuah host atau server. Untuk selanjutnya yaitu perintah net. Di dalam net terdapat berbagai macam option yang dapat digunakan untuk melihat, mengupdate, dan memperbaiki jaringan. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan mohon bimbingannya untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.